Baiklah, hari ini kita akan membahas jamur tentang klasifikasi dan peranan jamur dalam kehidupan manusia. Oke, klasifikasi kingdom fungi berdasarkan cara spora yang dihasilkan ada 4, yakni divisi Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Yang pertama, Zygomycota. Contohnya adalah Rhizopus oryzae atau jamur tempe, Rhizopus stolonifer atau jamur roti penyebab roti dan nasi basi, Mucor mucedo, Mucor javanicus, Rhizopus nigricans, Chlamydomucor oryzae. Ciri umumnya yakni heterotrof saprofit. Tubuh disusun oleh hifa dan miselium. Hifa tidak bersekat. Spora dihasilkan oleh sporangium. Reproduksi spora dilakukan melalui 2 cara. Secara aseksual dilakukan saat kondisi lingkungan mendukung, secara seksualnya dilakukan bila kondisi lingkungan kurang mendukung. Anggota divisi Zygomycota memiliki 3 tipe hifa. Yang pertama, rhizoid, yakni hifa yang berfungsi sebagai akar. Yang kedua, stolon, yakni hifa yang membentuk anyaman pada permukaan substrat. Yang ketiga, sporangiofor, yakni hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat. Dan pada ujung-ujung atasnya terdapat sporangium, yakni bagian tubuh jamur penghasil spora. Ini adalah gambar dari siklus hidup Rhizopus. Ini adalah fase-fasenya. Lebih lengkapnya nanti akan ada video yang kedua. Ascomycota. Contohnya Neospora crassa atau jamur oncom, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces ovale, Saccharomyces sake, Saccharomyces ellipsoides, Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, Aspergillus wenti, Aspergillus fumigatus, Penicillium notatum, Penicillium glaucum, Penicillium camemberti, Penicillium roqueforti, Fusarium sp, Trichoderma raceyi. Ciri umum Ascomycota yakni heterotrof saprofit, ada yang tubuhnya uniseluler misalnya Saccharomyces dan multiseluler. Tubuh disusun oleh hifa dan miselium, dan ada yang memiliki tubuh buah. Hifanya bersekat. Spora dihasilkan oleh Conidiospora bila secara aseksual dan sel askus bila spora seksual. Reproduksi menghasilkan spora yang dilakukan melalui 2 cara. Aseksual dilakukan saat kondisi lingkungan mendukung, sedangkan seksualnya dilakukan bila kondisi lingkungan kurang mendukung. Seluruh askus terkumpul membentuk tubuh buah, disebut ascocarp. Ada 3 macam ascocarp. Yang pertama, Cleistotecium, yakni ascocarp yang memiliki rongga di tengah dan tertutup rapat. Peristecium, yakni ascocarp yang memiliki rongga di tengah dan berbentuk seperti botol. Yang ketiga ada Apothecium, yakni ascocarp yang memiliki bentuk seperti cawan terbuka. Ini adalah contoh-contoh anggota jamur Ascomycota. Ini adalah siklus hidup jamur Ascomycota. Basidiomycota. Contohnya Volvariella volvaceae, yaitu jamur merang. Ada Auricularia polytricha atau jamur kuping, Corticum salmonella, Amanita sp, Cortinarius sp, Trichotoma sp, Boletus sp, Exobasidium excans, Lentinus edodes atau jamur shiitake, Ustilagos kitaminae atau jamur karat, dan Puccinia graminis. Ciri-ciri umum Basidiomycota
itu adalah heterotroph saprofit, multiseluler, tubuh disusun hifa dan miselium, dan tubuh buah. Hifa bersekat, spora dihasilkan oleh basidium melalui reproduksi seksual. Lalu reproduksi menghasilkan spora dilakukan dengan dua cara, yakni aseksual dan seksual. Aseksual dilakukan saat kondisi lingkungan mendukung, sedangkan seksual dilakukan bila kondisi lingkungan kurang mendukung. Ini adalah contoh-contoh jamur Basidiomycota. Adalah siklus hidup jamur Basidiomycota. Nah, ini adalah bawah tudung jamur Basidiomycota, spora yang dihasilkan oleh basidium. Ini sel-sel basidiumnya. Deuteramycota. Contohnya Cladosporium sp, Curvularia sp, Epidermophyton flocosum, Microsporum sp. Deuteromycota disebut juga jamur tidak sempurna atau jamur imperfecti, yaitu kelompok jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Nah, semua jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya dimasukkan ke dalam Deuteromycota. Simbiosis pada fungi, seperti yang kemarin sudah dijelaskan, ada simbiosis fungi dengan alga. Fungi jenis tertentu dapat bersimbiosis dengan alga uniseluler membentuk lichen atau lumut kerak. Nah, simbiosis ini bersifat menguntungkan. Bagi alga, dia dapat mendapatkan suplai air dan mineral, sedangkan bagi fungi mendapatkan hasil fotosintesis berupa nutrisi. Lalu simbiosis fungi pada akar tanaman atau mikoriza. Mikoriza merupakan simbiosis antara fungi dengan akar tanaman. Simbiosis ini menguntungkan bagi keduanya. Bagi tanaman dapat menyerap air dan mineral, sedangkan bagi fungi dapat nutrisi dari tanaman. Peranan fungi bagi kehidupan. Ada peranan menguntungkan, ada peranan merugikan. Yang menguntungkan itu sebagai pengurai, dapat dikonsumsi atau sebagai bahan pangan, menghasilkan obat-obatan, dan dapat meningkatkan kesuburan tanaman. Sedangkan bagi kerugiannya menyebabkan penyakit pada manusia, menyebabkan kerusakan pada tanaman. Ini adalah contoh-contoh jamur yang menguntungkan. Sebagai bahan berprotein tinggi, industri bahan panganan, pembuatan keju, roti bir, pembuatan kecap, penghasil antibiotik, dekomposer atau pengurai, pembuatan tonik untuk memulihkan peningkatan stamina tubuh, penghasil siklosporine A yang berfungsi sebagai imunosupresan, penghasil ergot alkaloid sebagai obat migrain, statin untuk menurunkan LDL, penghasil senyawa yang berguna bagi kesehatan. Berikut adalah contoh-contoh jamur yang merugikan. Ini penyakit yang ditimbulkannya adalah Tinea capitis, Tinea facosa, Tinea barbae. Dermatopitosis, Tinea cruris, Tinea versicolor, Tinea circinata, otomycosis, candidiasis, maduromycosis, coccidiodimycosis, sporotikosis, blastomycosis.